Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan sebuah forum di Cirebon Timur, pemirsa, Forum Cirebon Timur Mandiri atau FCTM, yang saat ini pemirsa sudah 2 hari, baik dari hari Senin hingga hari Selasa, selalu menghiasi berita-berita di berbagai media, baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Nah, cita dari Forum Cirebon Timur Mandiri yaitu ingin mempercepat pemekaran Cirebon Timur nih pemirsa. Dan mungkin Anda pemirsa juga terkaget-kaget karena sebelumnya di Cirebon Timur juga ada KPCT ya pemirsa. Nah, bagaimana relasi atau hubungan antara Forum Cirebon Timur Mandiri dengan KPCT ya, Kaukus Pemekaran Cirebon Timur. Nah, ini pemirsa nanti kita akan tanyakan ke sejumlah narasumber di pagi hari ini. Kemudian dari sisi histori, dari sisi sejarah adanya Forum Cirebon Timur Mandiri, apakah juga ini didasari oleh keinginan apa nih pemirsa? Apakah juga karena dekat-dekat dengan tahun politik juga muncullah forum ya, dan ini tiada lain adalah untuk menarik perhatian dari baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Nanti akan saya tanyakan ke Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri ya, kemudian juga dari aktivis Cirebon Timur dan juga sebagai Ketua KPCT, karena pernyataan dari Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri bahwa KPCT itu ada di dalamnya ya, pokoknya pengurus-pengurus KPCT itu ada di dalamnya ya. Mengapa demikian nanti kita akan obrolkan, dan sebelum saya kenalkan saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa, jalan raya hingga rumah-rumah warga sana sini banjir. Pemirsa, ini dari kota Cirebon ya. Kemudian titik-titik banjir di kota Cirebon. Jalan Cipto, kemudian Jalan Terusan Pemuda, Jalan Sudarsono, Jalan ini pemirsa, Pemuda, Jalan Sutomo, Jalan Evakuasi, dan seterusnya. Kemudian siaga dan waspada. Hujan lebat, petir, angin kencang, puting beliung, banjir, longsor, pohon tumbang, dan lainnya. Itu harus diwaspadai. Waspada hingga 7 hari yang akan datang. Ini sebuah pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pemirsa. Kemudian kemungkinan ada oknum anggota. Kemudian ada pernyataan dari Kasat Lantas, foto dan laporkan. Ini tentang peniadaan tilang langsung di Wilkum Polresta Cirebon. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Semen drum. Ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Kebocoran PDAM terus bertambah. Momros dan kasih Bungas bantu negara. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa, di Koran Radar Cirebon hari ini. Tinggalkan tambak, petani garam pilih tanam bawang. Kemudian keberadaan forum CSR disorot. Ya, kemudian waspada perubahan cuaca ekstrim. SK tim manajerial belum diteken Bupati. Ini pemirsa ya dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Banjir kepung kota Cirebon. Banyak yang membantah anggota partai politik.
Verifikasi faktual KPU sasar 2060 anggota. Ditemukan satu kepala keluarga beda partai, ya, satu kakak beda partai. Kemudian Bawaslu Jawa Barat berikan catatan. Petani durian terancam merugi. Ajak warga kompak jaga lingkungan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada aktivis Cirebon Timur dan sebagai ketua KPCT ini pemirsa ada Pak Haji Dade Mustafa. Selamat pagi Pak Haji Dade. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Haji Dade? Sehat. Oke, terima kasih nih Pak Haji Dade sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Haji Dade Mustafa ini pemirsa ada sosok seorang tokoh agama ya. Kemudian juga tentu Anda di rumah, terutama Anda pemirsa di Kabupaten Cirebon sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ada Kiai Haji Usama Mansur ya, Ketua Forum Cirebon Timur Mandiri. Selamat pagi Mama Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mama Yai? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih, berapa lama gak ketemu ya Mama Yai ya. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda nanti bisa bergabung, bisa berinteraktif langsung 0231482138. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda. Ini pemirsa bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Mama Yai dulu nih. Mama Yai, ini berkaitan dengan Forum Cirebon Timur Mandiri. Ya. Ini narasi besarnya nih, gagasannya. Ini berawal dari mana nih Mama Yai? Kan sudah ada KPCT. Betul. Ya, masyarakat juga pasti mempertanyakan itu. Ini forum apa lagi gitu kan? Betul, ya, betul. silakan Mama Yai. Ini gagasannya dari mana? Latar belakang adanya forum ini. Silakan Mama Yai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. KPCT sudah lama berbuat, dibentuk, bekerja sedemikian rupa. Dan saya sesungguhnya bagian dari KPCT. Oh, mamanya itu. Bisa dibuka di statuta Kang Dade. Di sana ada nama saya. Saya dulu beberapa waktu juga pada waktu dipegang oleh Habib Bernor Ronald Hidayat. Ya, saya juga pernah ikut rapat diundang sana soal pemekaran Cirebon Timur. Setelah itu kemudian saya tidak lagi mengikuti, tidak lagi mendengar, malah hanya kalau baca koran, kalau ada obrolan-obrolan. Nah, kemudian suatu hari saya didatangi oleh tokoh Cirebon Timur Selatan. Beliau seorang pengusaha di wilayah Pertamina. Kemudian bolak-balik ke rumah mengajak saya, Pak Kiai, Cirebon Timur harus gul, Cirebon Timur harus terlaksana. Cirebon Timur merupakan sebuah kebutuhan mutlak wilayah masyarakat Cirebon Timur, masyarakat wilayah Cirebon Timur. Datang kedua masih bicara itu, saya respon sebagaimana mestinya, sebagaimana saya ikut dulu dengan KPCT atau dengan KP3 apa dulu? KP3CT ya, dengan Pak Habib Ronald itu. Saya ikut, jadi saya sesungguhnya nggak asing suara Cirebon Timur itu. Nggak asing. Dan datang ketiga, itu namanya Haji Sueb. Haji Sueb Jawahir. Yang ketiga beliau lapor, Pak Kiai saya sudah sowan, sudah matur sama kiai-kiai pimpinan pondok pesantren di wilayah Cirebon Timur. Di Buntet ketemu dengan Kiai Adib, dengan Kiai Wawan, di Gedongan ketemu dengan Kiai Opik. Ketemu. Dan hari ini Pak Kiai saya harus menyampaikan dan Pak Kiai tidak boleh nolak, kata beliau. Apa Pak Haji? Pak Kiai harus jadi ketua forum Cirebon Timur. Saya kaget. Di benak saya juga teringat Kang Dade.
Teringat dulu seperti apa kepemimpinan Pak Habib Ronald waktu itu juga. Saya belum tahu ujung-ujungnya seperti apa. Tapi kemudian kena datang 4-5 kali, saya sepakat, oke, saya akan datang ke kantornya Pak Haji Sueb dulu seperti apa. Diadakanlah rapat di sana. Oke, diskusi kecil ya. Ya, diskusi kecil, 5 orang di sana. Ya, 5 orang berdiskusi. Kok Pak Haji Sueb langsung telepon seorang apa yang membuat akta notaris? Notaris. Seorang notaris. Kok serius banget? Momentum kami, Pak Notaris, 1 Rabiul Awal, kelahiran Nabi itu merupakan pancaran dunia. Harus menjadi Gitu. tonggak sejarah Menjadi tonggak mungkin ya. sejarah. Jadi harus segera digarap. Loh, ini serius banget. Nah, obrolan di sana, saya langsung bicara. Pak Haji, di Cirebon itu ada organ-organ sebelum kita forum. Ada KPCT, ada KP3CT, dan sebagainya. Saya tidak mau kalau perjuangan ini lantas terjadi dualisme Antara satu forum dengan KPCT. Beliau cerita bahwa Kang Dade sering ke sini. Ya, Kang Dade selaku ketua KPCT sering ke sini. Kita sudah biasa, ya, care sekali katanya, nggak ada masalah. Baik kalau begitu, saya karena oleh Pak Haji Sueb dipaksa harus menjadi ketua. Dipaksa dalam tanda petik. Tanda petik ya, tanda petik. Dipaksa tapi saya mau, bukan orang yang diperkosa lantas menderita. Maunya tuh kenapa? Baik. Karena saya ingin membahagiakan masyarakat Cirebon Timur. Itu bagian ibadah yang Allah akan senang karena kita menyenangkan orang lain. Ya, maka apa yang saya ada kemampuan, saya punya kemampuan sedikit-sedikit, saya infakkan, saya wakafkan untuk masyarakat Cirebon Timur. Lantas terjadi pertemuan forum dengan KPCT di rumah saya. KPCT kumpul. Ini sebelum deklarasi berarti ya? Sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi di hari Minggu forum Cirebon Timur Mandiri. Betul. itu. Sudah kumpul dulu, malah 2 minggu sebelumnya kan Dade dan kawan-kawan datang rumah. Yuk bagaimana kita pengen agar forum ini satu, walaupun di dalamnya kita tidak akan monopoli forum, tapi karena saya juga melihat jasa-jasa daripada KPCT, di mana KPCT bagaimana memperjuangkan Musdesus, sudah dapat sekian banyak desa mengikuti Musdesus, tanda setuju sepakat BPD itu menjadi itu ya, BPD. modal dasar untuk kita mengajukan Cirebon Timur Mandiri atau Cirebon Timur jadi mekar, jadi kabupaten itu ya, tersendiri. ya percepat pemekaran Cirebon Timur katanya ya. Gitu. Baik. Oke, tahan dulu Mama Yai. Saya ke Kang Haji Dade nih. Kang Dade, ini kan tadi Mama Yai sudah membuka prolog gitu ya tentang forum Cirebon Timur Mandiri ya. Pak Haji Dade sebelumnya ada KPCT. Ini ada relasinya nggak sih antara forum Cirebon Timur Mandiri yang diketuai oleh Mama Yai dengan Kang Haji Dade? Ini ada relasinya nggak? Begini, kalau soal relasi antara KPCT dan FCTM ya, antara kaum muda dengan kaum tua, kaum sepuh. Mas Afif atau masyarakat tentu tahu bagaimana peristiwa Rengas Dengklok ketika ingin memproklamasikan Republik Indonesia. Kan? Di mana Khairul Saleh sebagai tokoh muda meminta kepada Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini mirip gitu. Nah, ini hampir mirip, hanya saja bukan kami menculik tetapi justru kaum sepuh ini melihat pergerakan kita dan terutama dari segi kebermanfaatan. Kebermanfaatan untuk warga 944.000 jiwa di wilayah Cirebon Timur. Iya. Tapi ini bukan Mama Yai dan kawan-kawan ini dengan yang tadi diceritakan bukan menyalip di tikungan, bukan? Nggak ada sama sekali. Bukan sama sekali. Karena ini justru ada sinergi. Sekali lagi, kelompok tua dan kelompok muda, kami apalagi kami tentunya memerlukan bimbingan dari kaum-kaum sepuh. Begitu juga yang sepuh mungkin memerlukan energi lebih banyak untuk di lapangan oleh kaum muda. Nah itu
urgensinya di situ, sehingga kami bersepakat untuk bersinergi melebur dalam satu wadah, bahwa secara kelembagaan, karena kami memang juga sudah di notaris, Pak, Cirebon Mandiri juga, FCTM juga sama di notaris, maka ya biarkan kita berjalan, tetapi tujuan tetap sama. Jadi KPCT tetap jalan, Forum Cirebon Timur Kami tetap jalan? di langkah teknisnya, kan di langkah teknis gitu nanti, ya. Pak. Setelah kami selesai, tentunya kami serahkan ke Forum ya? Oh, forum. Jadi ini ada relasi, Ya, ada benang merah yang jelas ya. Kang Dade, apakah juga ini berkaitan dengan sebentar lagi kan tahun politik nih. Jadi udahlah dimunculkan aja forum. Karena itu tadi di prolog tadi sudah saya sebutkan bahwa ini untuk mencuri perhatian dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi. Apa karena dekat-dekat tahun politik nih Mama Yai juga nih ya. Apakah akhirnya ini dideklarasikan kembali? Tapi tahan dulu nih. Kang Haji Dade juga Mama Yai dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, saya sudah mengundang Anda di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa, saya sudah membuka Anda untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, atau Anda ingin menyampaikan berkaitan dengan percepat pemekaran Cirebon Timur. Anda juga bisa untuk beropini atau berpendapat. Silakan, saya menunggu pendapat dari Anda nih pemirsa. Kang Haji Dade, ini pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan. Ini ramai kembali nih di media berkaitan dengan pemekaran Cirebon Timur ya. Apa juga karena ini sudah dekat tahun-tahun politik gitu? Sebenarnya nggak ada yang salah juga. Karena proses pemekaran kan juga proses politik. Proses politik pemekaran. Hanya saja tidak dalam tataran politik praktis. Kita, saya barangkali bukan orang yang bergelut di dunia politik praktis hari ini. Begitu juga saya yakin Pak Kiai juga. Dan kami berdua ya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Atau bahasanya Pak Kiai barangkali kepentingan umat begitu. Gitu ya. Tapi wajar lah ketika ada pasti ini masyarakat banyak yang berpendapat demikian gitu kan. Yang jelas saya tegaskan lagi bahwa kepentingan Cirebon Timur ini kan sudah sejak lama. Iya, selalu tumpul nih ya, dan selalu mentok nih ya. Tidak cuma 2004. Jauh sebelum Iya, itu jauh ya. sebelum itu. Oke, saya ke Mama Yai tahan dulu Kang Haji Dade. Mama Yai juga ini figur dari Mama Yai Usama tentunya kan juga di Jawa Barat juga sudah tidak asing lagi ya. Pasti nama kondang lah ya kan, makanya dijadikan sebagai ketua. Jangan-jangan seperti itu Mama Yai. Iya kan, akhirnya wah ini berdekatan dengan 2024. Betul. Ya banyak yang bilang begitu Mama Yai. Pendapat Mama Yai sendiri. Baik. Dikala Pak Haji Sueb datang ke saya meminta saya jadi ketua, saya pertama tanya dulu Pak Haji Sueb, apabila pemikiran Pak Haji Sueb sama dengan saya siap. Bagaimana Pak Kiai? Begini, adakah Pak Sueb punya kepentingan politik? Oh tidak Pak Kiai, sama sekali. Saya siap diangkat sumpah. Saya udah tua, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Bagus. Jadi diakui betul, bicara pemekaran pasti ini bicara dunia politik. Itu kan politik. Tetapi kami sudah komitmen sehingga pada waktu kemarin deklarasi juga saya sampaikan, jangan sampai di antara kita para pegiat punya kepentingan politik, politik pribadi, politik golongan, tinggalkan dulu. Walaupun usaha pemekaran politis, tetapi harus kita kawal semuanya, tanggalkan kepentingan politik, kita semata-mata memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena semua orang timur, Cirebon Timur, itu mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Cirebon jomplang, lebih berat ke barat daripada ke timur. Malah itu alasannya? Iya, bahwa bangunan itu jomplang seperti begini. Kemudian ini perlu segera ditangani kita bersama agar pembangunan merata. Kemudian pelayanan publik juga masih kurang. Dan yang pasti potensi-potensi
yang ada Cirebon Timur itu selalu tertutup, lagi-lagi Cirebon Barat, lagi-lagi Cirebon Barat. Itu. Jadi anak emasnya Cirebon Barat gitu ya. Cirebon Barat. Padahal orang-orang pandai, buktinya orang Cirebon yang diangkat menjadi menteri itu ada dari 4, timur. yang 3 dari Cirebon Timur. Artinya Cirebon Timur punya potensi. Ada juga yang mengatakan dagelan politik, itu sama sekali. Kami murni hanya memperjuangkan bagaimana Cirebon Timur, ya bagaimana kita memadukan antara orang-orang muda di kalangan KPCT, kemudian saya juga diilhami oleh Pak Bupati Cirebon. Saya pernah suatu hari ketemu Pak Bupati ngomong karena saya orang Timur. Pak Kiai orang Cirebon Timur omdo katanya, omong doang. Rame Cirebon Timur tuh hanya di bawah bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi begitu saya ke Kemendagri katanya surat aja nggak ada. Yang ada malah Indramayu, yang ada itu Pangandaran, ya, yang ada itu Bogor. Cirebon Timurnya mana? Saya bilang Pak Bupati, kalau Pak Bupati bicara orang Cirebon Timur, Om harus buktikan Pak Bupati dukung. Maka pertemuan kedua, ada acara pertemuan ulama Umaro, ada forum ulama Umaro di Pendopo. Saya sampaikan juga kepada beliau. Dan saya tunjukkan di statuta itu, kan ada Dewan Pendiri, ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pakar. Saya kasih tunjuk. Apa komentar Pak Bupati? Kang Haji Imber menyampaikan, Pak Kiai ada yang salah. Baik, di mana letak kesalahan? Cirebon itu kota wali. Maka secara historis dan hierarkis, kepengurusan pegiat ini tidak tepat. Mestinya di situ kiai-kiai dilibatkan. Karena hierarkisnya Kembah Syarif Hidayatullah ulama, ya, hierarkisnya kota wali, maka dilibatkanlah para kiai di situ. Di situ Dewan Pendiri nggak ada kiai, ini nggak nyambung nih dengan Cirebon. Itu saran beliau. Sehingga saya perbaiki lagi, revisi. Maka di forum Dewan Pendiri itu kiai. Saya selalu mengambil 9 ya, Dewan Pendiri 9 orang, penasehat 9 orang, pakar 9 orang, mengambil bintang 9-nya Nahdlatul Ulama. Iya. Karena supaya hierarkis dan historisnya nyambung. Maka yang 9 orang itu 5-6-nya kiai, yang sisanya yang 4 orang itu sekarang 9 itu dari akademisi lah, cendekia lah, dari ketokohan yang lain gitu. Maka dikala deklarasi pun semua unsur kami libatkan, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekia, kemudian pegiat juga, pegiat awal, kasih penghormatan. Di sana salah seorang deklaratornya juga yang mewakili petani, nelayan, yang mewakili muda, semuanya 9 orang itu. Jadi saya selalu pakai angka 9, sampai deklaratornya 9 orang mewakili itu. Jadi sama sekali insya Allah kami akan aman dari kepentingan politik, ya apapun tidak, tetapi bagaimana memenuhi sebuah kebutuhan. Itu ya. Bagaimana Cirebon Timur bisa mekar menjadi otonomi daerah baru. Oke. Dan nah KPCT ini kan sudah lama nih, dengan adanya forum ini kesilep. Iya kan? Forum Cirebon Timur Mandiri. Nah, Pak Jinadi bagaimana menanggapi ini? Saya tambahin perjuangan. Iya, silakan Mama ya. Iya, silakan. Enggak kesilep. Enggak kesilep. Kami sesungguhnya yang kerja di lapangan KPCT. Oh. Iya. Jadi kami ada rasionalisasi. Kami juga ada penyatuan. Makanya tokoh-tokoh yang ada di KPCT juga dimasukkan ke forum. Nah, kesepakatannya untuk Musdesus semuanya tanggung jawab KPCT. Nanti kami juga punya tenaga-tenaga ahli nih, nggak serius ya. Jadi serius ya, dari tokoh-tokoh nasional kita undang. Orang Timur yang masih tokoh nasional kita undang. Jadi ini serius Mamanya? Serius. Nggak main-main. Tokoh-tokoh Timur kayak Pak Rohmin Dahuri, Ketua Kadin itu orang Cirebon Timur. Itu Insinyur Hendra Purnomo itu dia malah melintang di Timur Tengah. Pulang saya bilang bantu Cirebon Timur. Ya, orang tokoh. Kemudian juga saya diberi dari Polda, karena Polda kepolisian tidak boleh terlibat dunia praktis, maka dari unsur Polda ngirim orang untuk tenaga ahli membantu kami
dia bekerja di Mahkamah Konstitusi, Di MK, ya. sehingga kalau ada kemacetan regulasi dan seperti apa dia Iya, akan iya. meluruskan Oke, dan sebagainya. Juga ada orang pusat yang semua siap bantu. Jadi gitulah. Betul, ini sebuah akumulasi tua muda supaya menyatu, ya. Sebab dulu Sumpah Pemuda juga terjadi seperti itu. Betul kan? Tadi saya setuju. Oke. Ya. Makanya insya Allah ini sebuah keseriusan dan saya berjanji dalam diri saya harus sukses supaya wakaf saya kepada Cirebon Iya. Timur betul-betul terwujud. Oke, jadi ini Kang Dade ini sepertinya serius ini ya. Ya maksudnya seperti maaf, biasanya kan ada nih Mama Yai. Alah, obor belara kan biasanya gitu kan. betul. Iya kan? Ada kan? Yang ada nanti persaingan tidak sehat. Nah, menyatu obor kolaborasi. belara. Nah, iya, iya. Kolaborasi. Jadi ini serius. Kang Haji Dade. sangat serius. Kami kan dari dulu juga tidak pernah main-main untuk pemekaran. Cuma kan katanya surat saja ke Kemendagri itu Nah, tidak itu ada. Bupati, Iya. Perlu saya jelaskan. Persuratan ke Kemendagri itu ketika selesai di tingkatan bawah. Kan prosedurnya berdasarkan undang-undangnya seperti itu. Pertama keputusan politik di tingkat desa, yaitu Musdes itu ya, Musdesus. tadi disampaikan Mama Kemudian Yai. diangkat ada keputusan politik tingkat kabupaten, Kabupaten. persetujuan bupati dan DPRD. Kemudian diangkat ke provinsi, persetujuan provinsi dan gubernur, ya kan? Baru ke Mendagri. Kemendagri. Jadi kalau Pak Bupati juga menanyakan langsung ujuk-ujuk ke Mendagri ya jelas. Tidak ada ya. Malah saya masalah balik bertanya, kapan Pak Bupati persetujuannya kok langsung nanya ke sana kan begitu, Mas. Iya. Jadi ini langkah taktis, praktisnya apa nih, Kang Haji Dade untuk menunjukkan keseriusan nih? Yang jelas sampai hari ini kita terus berjalan memfasilitasi teman-temanku dan BPD dalam hal Musdes. pelaksanaan Musdes. Ini sudah berapa persen ini Musdes itu? 60-an. 60-an. Jadi statuta yang ada nantinya juga ini dari KPCT. Tinggal Akan direvisi. Iya, direvisi. bersama. Dan dilengkapi dengan ini kan status saya yang dulu ini kan baru statuta saja dan ini udah nyampe. Ini Kemendagri juga sudah nyampe. Indramayu Barat saya dapat informasi minjem juga contoh-contohnya. betul. Pangandaran juga dari sini. Kemudian Bogor juga saat ini. Iya. Bogor Timur. Bogor Nah, Timur jadi, juga ya. Hanya ini lampirannya belum. Lampirannya apa? Yaitu keputusan Iya, Musdes. Musdes itu ya. Kalau ditanyakan tentang historis Mekar atau Timur, kenapa Timur jadi kabupaten gitu ya, beda lagi lah. Iya, oke. Ini Mama Yai juga sepertinya semangat dan serius nih Mama Yai. Dan kami Iya. berterima kasih. Iya, dan Mama Yai, ini seberapa besar sih keseriusan ini nanti akan ditunjukkan terutama ke masyarakat Kabupaten Cirebon nih ya. Karena kita tahu 40 kecamatan itu begitu luas ya. Barat, selatan, utara ya, kemudian timur ini kita tahu lah ya 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan gitu ya. Mungkin juga nih yang salah satu menjadi alasan juga. Atau mungkin ada alasan lain Mama Yai dari sisi pelayanan. Tapi tahan dulu nih Mama Yai dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usia komersial break berikut ini. Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Silakan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa untuk bergabung. Anda bisa untuk berpendapat atau Anda ingin menanggapi. Sudah ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam. Halo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Dengan Arif di Cirebon Timur Tengah. Oh, dengan Arif di Cirebon Timur Tengah. Timur berarti di tengah. Silakan. Ya. Silakan Kang Arif. Strategi apa nih? Sepertinya kami melihat banyak musdesus yang macet nih. Musdesus yang macet Jadi katanya. strategi apa nih untuk percepatan Pak Kiai dan Pak Ketua Haji Dede? Strateginya Terima ya, kasih. agar cepat musyawarah desa khusus Musdesus. Oke, terima kasih.
Dan silakan Anda pemirsa yang lain yang ingin juga berpendapat, ingin menanyakan ke narasumber ini pemirsa di pagi hari ini berkaitan dengan percepat pemekaran Cirebon Timur, silakan Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Dan Kang Haji Dade, silakan menanggapi tadi ada Arif di Cirebon Timur Tengah. Iya. Cirebon Timur tapi di tengah nih. Saya pikir di Saudi. Iya, Cirebon Baik, Tengah. untuk Kang Arif di Cirebon Timur, wilayah tengah. Tengah ini sekitaran Karangsembung atau Karangwaring mungkin ya. Begini, daerah yang memang- sudah dipersiapkan untuk Iya. jadi ibu kota nih ya. jadi ibu kota Jadi ini. ibu Timur kota. Tengah tuh pasti jadi ibu kota. Karena apa? Kan memang pemekaran Cirebon harus parak mana lah. Iya, aja ado mana ado Jadi mana. harus di tengah-tengah. Jadi kalau memang benar Kang Arif di tengah, berarti nanti akan salah satu yang akan menjadi wilayah ibu kota. Tentang Musdesus, sebenarnya sih Mas Banyak yang macet Ya, katanya tadi sudah. tuh. Ya. mungkin karena ketidakpahaman. Pertama, ketidakpahaman tentang Musdesus itu sudah ada aturannya. Permendes DT nomor 16 tahun 2014. Ada regulasi tentang itu ya. Ada regulasi. Jadi ada tata caranya, di mana Musdes itu diadakan oleh BPD dengan fasilitasi pemerintah desa. Fasilitasi pemerintah desa dalam hal mengundang atau mungkin menyiapkan logistiknya. Tapi pelaksananya adalah BPD. Nah, terkadang berbenturan nih teman-temanku dengan teman-teman BPD nih. Untuk siapa yang melaksanakan ketika ada Pak BPD. Dan yang ini saya melaksanakan. pikir butuh penjelasan juga nih Kang Haji Dade. Iya berkaitan tadi itu antara kubu dengan BPD nih. Tadi ditanyakan strategi apa untuk itu. Iya, strateginya ya, karena kami ini banyak yang macet Setiap katanya. kecamatan kami sudah bertemu dengan Koordinator. kubu di Oh. kecamatan. Misalkan di Lemah Abang kita kumpul kemarin kami jelaskan dari 13 desa yang ada waktu itu datang 8 kalau nggak salah 8 kubu. Kami jelaskan tentang bagaimana tata caranya. Kami kan sifatnya hanya narasumber. Narasumber untuk datang ke Musdesus. Dan itu sudah tinggal 4 kecamatan lagi yang belum terlaksana untuk Musdesus itu. bukan untuk Musdesus, untuk sosialisasi. sosialisasinya. Yaitu diantaranya Beber mungkin karena jauh, kemudian Mundu. Ada beberapa kecamatan yang sudah jalan dan hampir semua sudah. Ini udah 60% kok untuk Musdesus. Kang Arif jangan khawatir. Kita akan bisa mandiri tentunya dengan persetujuan warga Cirebon Timur semua. Oke, dan itu kan dari sisi teknis, Mama Yai. Ini macet katanya. Bagaimana Iya, nih betul. ketua forum nih, ketua forum Cirebon Timur Mandiri nih, banyak yang macet. Sedangkan ini adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Mama Yai, Nah silakan. itu tadi disampaikan Kang Dade ada beberapa faktor. Faktor pertama juga faktor geografis yang secara kebetulan desa-desa di kecamatan yang dekat dengan kota. Mereka ada keinginan lebih mau masuk ke kota daripada Kabupaten Cirebon Timur. Ada yang pemikirannya seperti itu. Ya, seperti Mundu itu kan sangat dekat dengan kota. Kota Cirebon juga masih butuh wilayah, gitu kan? Untuk perluasan Untuk ya. perluasan. Ya, itu hak mereka. Yang kedua, soal pemahaman. Banyak kubu-kubu yang tidak, ya mohon maaf ini, dalam tanda petik, belum memahami apa itu. Seakan-akan itu dagelan politik, Iyalah. seakan itu lama. Nanti juga apa sih? nanti juga sepi lagi gitu ya. Iya, bilang nanti kan sepi begitu. lagi paling-paling Iya. begitu. Ada yang kedua, belum terjadi sinkronisasi satu persepsi BPD dengan UU. Iya, pemerintah Ini desa. juga ini masalah. UU-nya oke, BPD-nya nanti dulu. BPD-nya oke, UU-nya nanti dulu. Saya yang melihat dan karena saya jadi ketua forum, saya jadi ikut kerja juga bagaimana UU yang saya kenal, saya ajak bicara, saya ajak ngobrol. Di antara jawabannya begitu. Gitu. Jadi beberapa hal seperti itu. Nah, yang penting saya sampaikan pada kawan-kawan di forum, juga pada KPCT, ini terutama wilayah-wilayah kecamatan yang paling timur. Losari, Pabedilan, Ciledug, Pasaleman, Walet, Pabuaran, Babakan, Gebang. Ini kalau terjadi ya sampai Astana Jepura, sampai ke selatan sana. Kalau terjadi pemekaran di Kabul, semuanya berjalan, maka mereka pasti masuk wilayah Cirebon Timur. Kan gitu, Kabupaten Cirebon Timur.
Nah, maka kalau kubu-kubu yang belum musdesus, saya khawatirkan nanti kalau sudah gitu antara kubu satu dengan kubu lain saling bersinggungan. Sekarang sudah di kabupaten baru, apa lo kontribusi kamu ya terhadap Kabupaten Baru Cirebon Timur? Jadi jangan sampai terjadi begitu. Maka saya minta sama kawan-kawan, mari kita garap Cirebon paling timur, Losari, Papedilan, Ciledug, Walet, kemudian ya apa terus sampai Pabuaran, Pasaleman, terus wilayah pokoknya dari Asdap. Karena Mundu saya dengar ada alasan, ada kedekatan secara emosional. Mungkin daripada ke sana udahlah lebih baik saya nempel ke kota-kota aja lah mungkin ya. Ya, kalau argumentasinya begitu silakan saja, semuanya hak. Tapi yang jelas hari ini Musdesus sudah memenuhi syarat untuk diajukan karena sudah 100 lebih. Iya. Sudah melebihi target ya. Iya, sudah memenuhi target. Sudah hampir 120 desa. Kemudian kalau ada usulan nih Mama Yai, Kang Haji Dade ya, bikin saja katanya seperti ada pemirsa nih ya yang WhatsApp nih, bikin saja apel rakyat katanya, deklarasi di situ. Oh, itu termasuk ada rencana nggak gitu? Ada. Jadi itu di mana rencananya Mama Yai? Jadi setelah kita deklarasi, kita nanti benahin statuta, kita revisi statuta dan kemudian sudah berjalan, itu sudah menjadi agenda kita. Jadi nanti masyarakat perwakilan dari kecamatan-kecamatan menyampaikan itu semuanya kumpul dari lapangan. Nanti kita minta pemberitahuan dan minta izin kepada kepolisian. Kita akan deklarasi besar bahwa masyarakat Cirebon Timur. Iya, namanya apa? Apel rakyat ya, atau rembuk rakyat gitu ya. Iya, nanti kita bicarakan namanya seperti apa yang paling menggigit, punya daya magnetik yang tinggi gitu. Itu ya. Kemudian Kang Haji Dade, ini dari sisi kewilayahan ya. Itu dari mana saja sih ini? Kecamatan ini ya, kemudian masuk nanti perkiraannya masuk di wilayah Kabupaten Cirebon Timur itu? Kang Haji Dade? Jadi begini, kewilayahan ya. Kadang ada yang menanyakan kenapa sih harus mekar gitu, harus misa gitu, bahasanya misa. Saya tegaskan Cirebon Timur secara kesejarahan lebih dulu sebenarnya. Secara historis? Iya, secara historis sejak abad 17 lah kalau tidak salah. 1830 itu ada kultur stelsel. Iya kan? Di sana ada Prabu Amukmarugul yang jadi kerajaan di Cirebon Timur, yang kemudian ada Pangeran Sutajaya di Gebang. Dan secara peta, kalau coba saya jelaskan begini. Ini peta Kabupaten Cirebon lah hari ini. Ya. Mas Afif tahu, ini ada yang barat dan timur. Begitu kelihatan terpisahnya. Dan memang secara ini takdir mungkin takdir geografis terpisah memang. Jadi wajar lah ketika ini memang menjadi. Padahal dibatasi oleh kota ya. Padahal ya ini justru yang membatasi kota gitu. Kalau tidak ada kota mungkin nyambung kan gitu. Tapi karena memang ada kota ya akhirnya memang dua wilayah, dua hamparan wilayah yang berbeda. Jadi ini sebuah aspirasi dan ini harus kita hargai. Ini juga keinginan masyarakat, ingin mandiri, ingin berdikari, sehingga saya yakin masyarakat Cirebon Timur sudah tahu dan memang sudah sangat sepakat untuk tinggal bagaimana yang lain untuk mendukung itu aja. Oke. Kemudian dari sisi kajian akademik nih, bagaimana nih Mama Yai nih? Dari sisi kajian akademik, apakah sudah memenuhi syarat atau bagaimana nih Mama Yai? Ya, itu sudah kami persiapkan. Nanti dipastikan ada. Jadi akademik ini sangat penting untuk keabsahan. Layak atau tidak? Layak atau tidak. Tapi kalau lihat gambaran umum sementara, kita baca statuta, kemudian bagaimana wilayah Cirebon Timur sekarang sudah menjadi ada semacam peralihan pelan-pelan dari wilayah pertanian sekarang sudah mulai industrialisasi, didirikan pabrik sudah mulai wilayah timur, dan ini kan akan menjadi modal kita, PAD kita akan naik dari sana, gitu. Jadi insya Allah kemudian untuk kepentingan bagaimana pembangunan kesehatan, pendidikan, ya itu semua juga kita nanti pada saatnya akan kita kaji. Oke, baik. Tahan dulu nih Mama Yai, kemudian juga Kang Haji Dade dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen terakhir
saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau pendapat ataupun usulan ya berkaitan dengan percepat pemekaran Cirebon Timur, silakan Anda bisa ke nomor 0231 4821 38. Silakan, saya masih menunggu Anda di segmen terakhir ini. Dan kembali ke Pak Haji Dade ya, Kang Haji, ini berkaitan dan harapan Anda ke depan tentang percepat pemekaran Cirebon Timur ini. Menurut Anda, silakan harapannya ke depan. Kami sangat mengharapkan dukungan. Terutama dukungan dari yang hari ini memegang amanah. Di tingkat desa ada BPD dan KUU yang memegang amanah di tingkat desa. Silakan untuk mempercepat dukungannya dengan melaksanakan musdesus karena ini untuk kepentingan amanat warga. Kemudian ada yang pemangku amanat di kabupaten. Ada hari ini anggota dewan dan Pak Bupati, eksekutif dan legislatif, untuk bisa mencerna secara jernih aspirasi ini, kemudian diharapkan dukungannya mentransformasikan ke masyarakat di bawah. Ada lagi pemirsa yang coba bergabung, Maya ya. Coba diangkat nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi bergabung di line telepon 0231 482138. Silakan Kang Haji Dade, masih dilanjut kembali. Iya, itu tadi desa sudah. Kemudian di tingkat kabupaten, kami harapkan khususnya apalagi dewan-dewan di timur harus memberikan dukungan lebih dengan maunya anggota dewan dari dari Cirebon Timur dari ya. Dapil Timur. Itu harus memberikan nilai lebih terhadap dukungan. Minimal untuk mentransformasikan aspirasi ini agar ke teman-teman warga di Kabupaten Cirebon di wilayah timur untuk segera melaksanakan musdesus atau minimal tidak memberikan wacana yang kontraproduktif ya. Oke, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi, Anda bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, dan dimohon Anda untuk tidak berinteraktif ke nomor WhatsApp nih pemirsa. Mohon maaf kami tidak mengangkat nantinya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengan siapa Kang? Kang Rusli Mas Sapi. Kang Rusli di mana Kang? Iya, di Cirebon Kota. Oh, di Jalan Saleh. Aslinya orang Kapetakan Mas Sapi. Kalau saya Cirebon Utara. Ya, silakan. Langsung saja Kang Rusli. Ini sebenarnya sudah lama ini ya. Nah, iya sudah. Cirebon Timur itu, dan saya juga lama di Cirebon Timur itu Mas Sapi. Oh, lama. Saya aktif di Tebu ya. Oh, di Tebu. Oke. Aktif di Tebu jadi tahu. Jadi tahu betul ini tentang Cirebon Timur nih. Wah, Cilesuk, Cidalau, Karangwaring tuh. Oke, silakan Kang Rusli. Sebenarnya pendapatnya sama saja dengan Cirebon Barat tuh, Cirebon Utara sama. Cirebon Barat, kalau kita lihat keberbatasan Majalengka, kita lihat bagaimana di situ jalan-jalan rusak semua. Itu ya. Cirebon Utara. Oh. Saya yang lama di Cirebon Timur juga sama. Infrastruktur ini tidak ada yang peduli. Baik. Karena kalau dari Karangwaring tuh ya, dari pabrik gula yang arah itu masuk ke arah ke Babakan, rusak kalau ini jalannya tuh. Oke. Ke arah laut tuh. Jadi kalau saya ini begini menanggapinya, ya sangat setuju. Oh, sangat setuju Kang Rusli. Nah, Cirebon Timur itu mandiri betul, mandiri. Jadi istilahnya tuh bisa tercover semua. Tapi maaf, ini para pengurusnya jangan istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Oke, ini mengingatkan saja ini ya Kang Rusli. Oke, Kang Rusli. Ini saya mau kita kejadiannya saya membuat provinsi Cirebon aja nantinya. Oh, kan nggak jelas lagi kan begitu. Oke. Coba Cirebon Timur segera bangkit, kompak bersatu ya semuanya. Baik.
Nah, terus setelah itu tadi mandiri bikin Kabupaten Cirebon yang sejahtera gitu. Amin. Oke, terima kasih Kang Rusli. Nih. Bukan lagi pabrik tebu Karangsumu, Sidoarjo, Oke. petani di sana. Oke, Kang Rusli. Terima kasih. Mohon maaf, para narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Ini mengingatkan saja, Mama Yai langsung tanggapi saja. Mengingatkan untuk pengurus katanya ya. Jangan ada kepentingan. Mas Rusli. Memang tadi sudah saya sampaikan dari awal, kami para pegiat, kami para pengurus forum sudah sepakat tidak akan ada satu orang pun yang mendahulukan kepentingan-kepentingan politik pribadi, kepentingan golongan. Semuanya siap mewakafkan tenaga pemikiran, berkontribusi untuk tercapainya Cirebon Timur Mandiri atau menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur. Jadi terima kasih, luar biasa dukungannya. Itu suntikan semangat Mama Yai. Iya, semangat luar biasa karena memang dalam kesejarahan Jalan Ciledug sampai Sindang Laut, Karangwareng itu dari dulu nggak pernah bagus. Ya itulah di antara seperti itu. Mungkin ini salah satu alasan ingin mandiri. Alasan ingin mandiri juga ya banyak, bukan itu saja ya. Bukan itu saja ya. Yang lain. Dan saya pikir orang tidak mendukung, tidak argumentatif. Apa kalau mereka tidak mendukung? Oke, Pak Bupati saya telah bicara mendukung. Sampai saya tanya pada beliau, Kang, mohon maaf, kenapa Pak Bupati mendukung? Loh Kiai, dengan dimekarkan kinerja saya dikurangi. Karena wilayahnya dikurangi. Tapi gaji saya, pendapatan saya tidak akan dikurangi. Ngapain saya nggak setuju? Alhamdulillah, bagus. Sampai saya bicara, Pak Bupati, bagaimana kalau Bupati masuk dalam deretan pegiat di sini sebagai penasehat atau apa ya? Penasehat. Jangan, saya kan lagi menjabat jabatan politis, nggak boleh. Oke, terima kasih, yang penting bisa mendukung. Tapi support sekali. Jadi kalau DPRD bagaimana? Nah ini, kalau ada orang di DPRD kemudian tidak mensupport tuh apa alasannya? Itu pemikiran-pemikiran kerdil. Karena sesungguhnya dengan di Mekar itu potensi akan terbuka. Ya anggota DPR menjadi bertambah. Yang ketua DPR tadinya nggak pernah kesampaian dengan ada Cirebon Timur. Siapa tahu menjadi ketua DPR. Kan begitu. Yang ada keinginan pengen jadi bupati selama ini mentok terus nggak terpilih. Siapa tahu ada Cirebon Timur ya. Bupati. Kan gitu. Kepala Kamenag ada lagi. Kapolres ada lagi. Pak Kodim di sana dan di semuanya akan ada. Gitu. Kan dengan adanya pemerintahan baru itu pelayanan akan lebih dekat, terhadap publik dekat, pengawasan lebih dekat, semuanya akan berjalan lebih baik. Jadi sangat menopang sangat. Baik. Dan sayang sekali nih Mama Yai, kemudian juga Kang Haji Dade Mustafa usai sudah kebersamaan ya karena waktu yang membatasi kita. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Haji Dade, closing statement singkat saja untuk pemirsa khususnya masyarakat Cirebon Timur. Silakan, Kang Haji Dade. Untuk masyarakat Cirebon Timur, pemekaran Kabupaten Cirebon dan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur adalah sebuah kebutuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Silakan Mama Yai, closing statement singkat saja Mama Yai. Kepada masyarakat Cirebon, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun keadaan Anda, kami butuh bantuan, dukungan, doa. Mari kita bersama-sama berkontribusi kemampuan kita, yang punya pemikiran, yang punya tenaga, yang punya harta, yang punya apa saja. Mari kita jadikan satu dalam bentuk kontribusi kita untuk terciptanya Cirebon Timur, agar Cirebon Timur betul-betul berdiri untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Cirebon Timur. Kalau ada isu berkembang sekarang bagaimana provinsi ya Cirebon, maka kalau tidak ada masalah boleh juga kita lanjutkan. Yang penting tidak terjadi persoalan-persoalan baru. Tapi kesemangatan kita sama, bagaimana Cirebon Timur mekar, Provinsi Jawa Barat pun mekar dalam rangka pemerataan pembangunan di Cirebon Timur ya.
dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Oke, terima kasih nih ya Mama Yai, Kang Haji Dade sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih nih untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp, dan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif juga melalui by phone. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.